Oke, mengenai konsep enkapsulasi. Enkapsulasi itu intinya adalah mengenai hak akses ya, di mana adalah public, private, dan protected. Ya. Jadi pada saat di enkapsulasi itu ada yang namanya level akses, tiga level akses di level di enkapsulasi ada yang namanya public, private, dan protected. Selain itu juga, enkapsulasi itu adalah suatu proses untuk mengemas beberapa item menjadi suatu unit tertutup atau ya, bisa juga disebut sebagai sebuah kelas. Ya. Nah, di mana sebuah kelas itu memiliki struktur, ada 4 bagian ya, atau 4 struktur dari sebuah kelas. Ada yang dinamakan dengan body, ada yang dinamakan dengan konstruktor, ada yang dinamakan dengan method, dan class declaration. Nah, body, atribut atau variabel itu memiliki dua tipe data. Yang pertama adalah primitif dan yang kedua adalah tipe data reference. Sedangkan untuk metode itu ada dua tipe atau dua kategori. Yang pertama adalah bertipe function dan yang kedua adalah prosedur, di mana function harus mengembalikan nilai ya, dan prosedur tidak mengembalikan nilai. Jadi secara garis besar ini yang ingin disampaikan di materi enkapsulasi kemarin. Nah, sedangkan untuk hasilnya, kita lihat overall skornya ada 55, artinya ya lebih dari 50% lah. Materi sudah bisa dipahami dengan baik. Nah, ini hasil map satu kelas ya. Saya akan mencoba dimulai dari yang excessive link dulu, artinya link yang dibuat link salah yang banyak dibuat oleh teman satu kelas. Nah, yang kita lihat di sini ada dua buah link yang dibuat oleh 10 orang, di mana artinya kurang sesuai ya. Di sini class declaration memiliki struktur konstruktor. Ini cukup tidak sesuai ya. Begitupun juga dengan yang ini. Konstruktor memiliki struktur body atribut. Enkapsulasi memiliki struktur konstruktor. Harusnya bukan enkapsulasinya ya, harusnya kelas. Begitu juga dengan metode memiliki struktur jadi ini adalah 4 pemahaman yang kurang sesuai yang cukup banyak dilakukan kelas ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan juga link yang seharusnya ada tetapi tidak dibuat. Nah, kita lihat di sini ada dua buah link. Banyak ya. Jadi konstruksi ini adalah konstruksi yang gagal untuk diciptakan. Kita lihat ada dua proposisi. Ada dua proposisi yang cukup banyak, ada 13 orang. Ada dua buah proposisi di mana gagal untuk dibuat. Cukup banyak, ada 13 orang gagal untuk membuat proposisi ini. Kelas itu memiliki struktur, metode adalah struktur daripada kelas. Seperti yang kemarin disampaikan, ada 4 struktur daripada kelas, yaitu class declaration, body,
method, dan constructor. Jadi ini merupakan bagian yang gagal, 13 orang. Selanjutnya, level akses ternyata cukup entah apa yang terjadi, mungkin mengkoneksikannya atau menghubungannya agak kurang sesuai. Mungkin kalian menghubungannya ke kelas, tetapi kan pembahasan utamanya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah salah satunya, itu pasti membahas mengenai level akses. Level aksesnya yang umum atau yang wajib diketahui ada 3, yaitu public, private, dan protected. Nah, sebarannya level akses ini cukup banyak ya dipergunakan. Ada yang menjawab level akses kelas itu publik, level akses private, level akses itu ya memang benar, tetapi jika bahasanya adalah jenis akses yang bisa digunakan oleh kelas, maka akan sesuai. Tetapi karena di sini jenis pembahasannya adalah enkapsulasi, maka yang paling sesuai adalah enkapsulasi memiliki level akses publik dan segala macamnya. Nah, ini juga sama. Selanjutnya, yang paling banyak dijawab benar ya ini level akses enkapsulasi, level aksesnya publik. Nah, ternyata juga 50% ya menjawab benar juga. Sedangkan yang benar ya, mengenai ini metode cukup bagus, sudah lebih dari lumayan bagus. Ada 16 orang bisa menjawab ini dengan baik. Oke, ini juga ada 13 orang, 13 kelompok ya, cukup baik lah. Jadi hampir separuh kelas sudah paham mengenai konsep ini. Oke, begitu penjelasan mengenai hasil dari peta konsep yang sudah dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Tidak, saya lanjut ke materi selanjutnya. Ini kita akan membahas mengenai kontrol alur eksekusi program. Apa itu kontrol alur eksekusi program? Jadi kontrol alur eksekusi adalah sebuah bahasa pemrograman di mana Java memiliki cara untuk mengontrol alur eksekusi program. Bergantung pada kondisi yang telah ditentukan, secara garis besar, kontrol alur eksekusi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama seleksi, yang kedua iterasi, dan yang ketiga adalah jam. Untuk materi jam tidak akan saya bahas untuk kali ini, tidak akan saya bahas di pertemuan kali ini. Yang akan saya bahas atau saya titik beratkan ada di materi seleksi dan iterasi atau perulangan. Apa itu seleksi? Terdapat 2 kunci atau keyword yang dapat digunakan untuk melakukan seleksi. Yang pertama adalah if dan switch. Keduanya menentukan alur eksekusi dari
suatu program yang biasanya akan disebut sebagai branching atau percabangan. Untuk seleksi if, secara umum ketentuannya adalah seperti ini, ada if, kondisinya apa, lantas jika memenuhi kondisi tersebut, maka eksekusi akan menjalankan pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi atau blok yang lainnya. Seperti itu. Nah, kondisi harus berupa ekspresi, di mana ekspresi itu harus menghasilkan nilai boolean, true atau false. Sedangkan pernyataan itu adalah merupakan kode atau blok program yang akan dieksekusi jika suatu kondisi tersebut bernilai true. Jika bernilai false, maka kondisi atau pernyataan tersebut tidak akan dijalankan. Seperti yang dijelaskan berikutnya, jika kondisi bernilai true, maka setiap pernyataan yang berada di dalam blok tersebut akan dieksekusi. Dan jika sebaliknya, jika kondisinya bernilai false, maka pernyataannya tidak akan dieksekusi. Dalam penerapannya, untuk pernyataan atau kondisi seleksi else itu bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Di mana Anda bisa melakukan hanya seperti ini, if, kondisi, then statement. Maka jika Anda membuat suatu kondisi atau seleksi seperti ini, artinya Anda hanya menguji satu kondisi, dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak akan ada suatu pernyataan atau suatu eksekusi dari suatu blok aplikasi. Berarti Anda hanya membuat satu pengujian. Maka pernyataan ini hanya akan dieksekusi ketika kondisi ini bernilai true. Jika dia bernilai false, maka tidak akan ada pernyataan yang akan dijalankan. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan seleksi bertingkat atau nested, di mana ketika Anda menggunakan seleksi bertingkat, maka Anda memberikan komen yang lain, yaitu else. Pada prinsipnya penggunaan if else adalah sama, namun untuk dalam hal yang bertingkat atau nested, di mana Anda mengkombinasikan beberapa kondisi yang berbeda, sehingga membutuhkan eksekusi atau menjalankan suatu statement yang berbeda-beda tergantung dari kondisinya. Jadi secara umum seperti ini, jika kondisi satu tidak terpenuhi, maka dia akan terlempar ke kondisi yang kedua. Jika kondisi yang kedua masih bernilai false, maka dia akan mencoba untuk mencari di kondisi yang ketiga. Jika kondisi yang ketiga masih bernilai false, maka dia akan loncat ke kondisi yang berikutnya, sampai jika semua kondisi tidak terpenuhi, dan jika Anda menggunakan else, maka di dalam else ini tidak ada kondisi, maka jika semua kondisi tidak terpenuhi di atasnya else, maka dia pasti akan mengeksekusi atau akan menjalankan pernyataan yang berada di dalam else. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, untuk else ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak selalu kondisi nested seperti ini itu harus ditutup dengan else. Boleh juga dengan tidak ada else. Artinya jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka tidak akan ada pernyataan yang dijalankan. Itu boleh. Salah satu contohnya penerapan kondisi adalah seperti ini. Misalkan saya ingin membuat suatu nilai, mengkonversi nilai angka menjadi abjad. Nilai abjad A itu range-nya adalah 80 sampai 100, abjad B 60 antara 60 sampai 80, dan jika tidak memenuhi ini, maka akan otomatis dibuatkan nilai E. Cara bagian seperti itu. Jadi misalkan ada nilai seperti ini, maka kira-kira blok mana yang akan ditangkap? Bisa menjawab? Yang else if. Ya, kira-kira nilai abjadnya akan menjadi apa ini? A, B, atau E? B. B. B.
ya. Kenapa Iya, B? Pak. Karena nilai 65 ini berada di dalam range 60 sampai dengan 80. Maka dia pasti akan memenuhi kondisi yang berada di uh, uh, ya. Selanjutnya seleksi switch. Nah, seleksi switch sebenarnya hampir sama dengan atau hampir mirip dengan kondisi if bercabang atau if atau nested if. Tetapi di dalam seleksi switch sebenarnya perintahnya akan lebih sederhana, tetapi dia juga akan memiliki keterbatasan di dalam pernyataan. Jadi switch ini memang merupakan penyederhanaan dari else if jika Anda akan membuat yang sederhana. Jika Anda membuat seperti ini, sebenarnya bloknya akan menjadi lebih panjang, tetapi bisa diringkas jika Anda menggunakan switch. Nah, switch ini secara garis besar akan berbentuk seperti ini. Switch ini ekspresinya atau kondisinya, sorry bukan kondisi ya, ini adalah nilai yang akan diuji. Ekspresi itu adalah variabel atau nilai yang akan diuji. Nah, cara bacanya adalah nilai yang uji. Jika nilai yang diuji adalah sesuai dengan yang diinginkan, misalkan nilai 1, maka akan dijalankan pernyataan 1 dan tutup dengan break. Karena jika tidak diakhiri dengan break, maka dia akan menjalankan yang di bawahnya. Ya. Begitu juga dengan case yang kedua, ketiga, dan yang seterusnya sampai case yang ke N. Nah, default ini itu sama dengan else ya. Artinya jika semua tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan default yang di bawah ini. Oke. Nah, salah satu contoh penggunaan switch adalah seperti ini. Case jika ini adalah nilai yang akan diuji. Ya. Di sini adalah kita mengambil nilai dari menu. Jadi variabel menu ini akan diuji. Jika menu itu bernilai 1, maka dia akan melakukan seperti ini. Jika menu ini bernilai 2, maka dia akan melakukan seperti ini. Dan jika menu tidak memenuhi kondisi yang selain 1 dan 2, maka dia akan menjalankan seperti ini. Nah, ini juga memberikan contoh untuk latihan yang di lalu ya minggu ini mengenai penggunaan konsol di Java ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan sebuah konsol di mana Anda bisa memberikan nilai input. Oke. Yang berikutnya adalah perulangan. Apa sih itu perulangan? Dengan adanya perulangan, maka Anda tidak perlu melakukan suatu perintah yang sama berulang kali. Sehingga ini tentu saja salah satu cara untuk menyederhanakan suatu perintah. Secara garis besar, kondisi perulangan itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama adalah menggunakan statement for. Struktur untuk kondisi for, perulangan for adalah seperti ini. For ini inisialisasi awal, lalu ini terminasinya atau kapan dia berhenti, lantas ini penambahannya per berapa. Lantas di dalam for ini adalah statement. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement yang ada di dalam blok for ini. Dan yang kedua adalah kondisi while. While ini ekspresinya itu sama dengan kondisi. Ya. Jadi selama kondisi yang ada di dalam while ini akan terpenuhi, maka statement yang ada di dalam blok while ini akan dijalankan. Jadi ketika kondisi atau ekspresinya itu tidak terpenuhi, maka statement ini tidak akan dijalankan. Tetapi ketika ekspresi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement yang ada di dalam while ini. Sedangkan perulangan yang ketiga adalah do while. Ada perbedaan jika Anda perhatikan dengan yang sebelumnya. Di mana letak while ada di akhir
perintah, sedangkan di sebelumnya letak while ada di awal perintah. Sehingga dengan bentuk seperti ini, ya, statement yang ada di dalam blok ini pasti akan dijalankan minimal 1 kali. Akan berbeda dengan yang statement while. Statement while ini ada kemungkinan statement yang di dalamnya tidak dijalankan sama sekali. Nah, sedangkan untuk perulangan do while, setiap statement yang ada di dalam kurung ini pasti akan dijalankan minimal 1 kali. Jadi perbedaan dalam penggunaan while dan do while ada di sana. Untuk perulangan while bisa tidak dijalankan sama sekali statementnya, sedangkan untuk do while itu statement yang di dalam pasti akan dijalankan minimal 1 kali. Nah, berikut adalah contoh dalam penggunaan while, penggunaan perulangan for. Bagian awal tadi adalah inisiasi. Inisiasi artinya memberikan nilai awal. Dan yang kedua adalah finalisasi atau nilai akhir yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah berapa banyak penambahannya. Nah, ekspresi plus-plus ini berarti penambahannya sebanyak 1 ya. Maka A sama dengan A plus 1. Berarti kalau kita baca dari sini, kita akan menginisiasi A dimulai dari nilai 1 sampai dengan A bernilai kurang dari atau sama dengan 5, di mana perintah increment atau decrementnya adalah A plus plus, berarti A akan ditambahkan sebanyak 1. Lantas di dalamnya ternyata kita lakukan lagi perulangan, di mana kita inisiasi awal adalah integer, variabel B, kita kasih nilai awal yaitu 1, ya. Lantas nilai B ini sampainya adalah sampai dengan nilai dari A. Ketika A bernilai 1, maka B-nya akan sama dengan 1. Atau kurang dari sama dengan 1. Nah, B-nya juga akan diincrement sebanyak 1 kali. Bukan 1 kali, sebanyak 1. Jadi B sama dengan B plus 1. Cara bacanya seperti itu. Lantas di dalam blok B ini kita akan lakukan suatu pencetakan atau menampilkan nilai dari B pada saat ulangan ini dijalankan. Dan selanjutnya di blok yang pertama atau di blok yang atas kita akan melakukan spasi atau penurunan nilai. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hasilnya ini seperti apa? Kira-kira? Hasilnya nanti ada 25, Pak. Ada 25 gimana maksudnya? Nanti hasilnya kayak berupa angka. Kayak seperti apa? Dicoba dijabarkan. Tahu ya? Bisa menjabarkan. Oke ya, saya akan berikan gambaran ya sambil saya sharing. Ya, saya sambil menggambarkan hasilnya ya. Jadi ketika A bernilai 1, ya, jadi pada inisiasi awal kita akan memberikan A bernilai 1 ya. Lantas kita uji apakah A kurang dari sama dengan 1, ini akan bernilai benar. Ya, karena kita nilai awalnya A adalah 1 ya. Di sini diujikan apakah A kurang dari sama dengan 5, karena dia bernilai 1 maka benar. Ya. Dan nantinya A akan ditambahkan. Pada saat ini A hanya masih bernilai 1. Lantas dia lari ke blok yang berikutnya, yang kedua. Nah, di blok ini kita inisiasi suatu nilai baru yaitu B dengan memberikan nilai 1. Nah, apakah B itu kurang dari sama dengan A atau dalam hal ini adalah 1. Ya. Dan kondisi ini terpenuhi karena 1 adalah kurang atau sama dengan 1. Nah, lantas kita lakukan eksekusi perintah yang di bawah ini. Kita keluarkan nilai B. B berapa nilai tadi?
Nilainya B 1 ya. 1. Nah, lantas di sini kita lakukan increment. B plus sama dengan 1. Berarti sekarang nilai B berapa? 2 ya. Nah, ketika nilai B2, itu kita ujikan dulu di sini. Apakah B kurang sama dengan A, atau dalam hal ini apakah 2 kurang atau sama dengan 1, kondisi itu tidak terpenuhi. Maka kondisi ini akan keluar. Nah, pada saat keluar, dia akan mencetak nilai kosong. Di sini karena dia ada print len, maka selain mencetak nilai kosong, dia akan juga mengganti baris. Jadi Anda lihat kursornya akan turun ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita setelah keluar dari sini kita akan masuk lagi ke pengujian yang yang berikutnya, yaitu apa? Increment nilai A. A yang tadi 1, sekarang di increment sebanyak 1, sehingga sekarang A bernilai 2. Nah, setelah A bernilai 2, terus diujikan lagi di sini, apakah 2 kurang dari sama dengan 5. Kondisi ini terpenuhi. Ya, berarti sekarang nilai A berapa? 2. Nah, ketika A bernilai 2, sekarang dia masuk lagi ke baris yang berikutnya. Di sini kita lakukan inisiasi awal lagi. Tadi B2, sekarang di inisiasi awal, jadi B-nya sama dengan 1 lagi. Nah, B sama dengan 1, berulang sampai dengan B kurang dari sama dengan A. A sekarang nilainya berapa? Anda masih ingat? 2, Pak. 2. B. Berarti dia akan berulang sampai dengan nilainya sama dengan 2 ya. Nah, dalam hal ini B sekarang masih bernilai 1, lantas kita lakukan pencetakan nilai dari B, yaitu 2/1. Dia kembali lagi ke atas, B di increment nilainya sebanyak 1, sekarang B nilainya 2. Ya. Diujikan apakah 2 kurang atau sama dengan 2, masih bersifat benar, maka kita jalankan lagi perintah berikutnya, yaitu menjadi 2. Lantas di increment lagi, 2 ditambah 1 jadi 3. Apakah di sini lantas diuji apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Ini kondisinya bernilai false, maka perintah ini tidak dijalankan, dia akan keluar. Selanjutnya akan dijalankan perintah yang di bawahnya ini, yaitu untuk memberikan nilai kosong dan baris. Benar ya. Terus dia lepas lagi, tadi A bernilai 2, sekarang di increment lagi menjadi 2 tambah 1. Akhirnya sekarang nilai A menjadi berapa? 3. Diuji lagi apakah 3 kurang dari sama dengan 5, masih terpenuhi, maka dia akan ke bawah. Di sini kita lakukan inisiasi awal lagi. Yang tadi B bernilai 3, sekarang diubah lagi menjadi 1. Inisiasi awal ya. B sama dengan 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 3, masih terpenuhi, maka kita lakukan cetak angka 1 lagi. Sampai dengan ke bawah, B di increment nilainya 1 sama dengan 1, nilai 2, apakah 2 kurang dari sama dengan 3, masih terpenuhi, maka kita cetak seperti ini. Sampai dia dan seterusnya, maka hasil akhirnya itu akan berbentuk seperti ini. Ini adalah output dari perulangan ini. Silakan nanti boleh dicoba, silakan boleh dibuktikan apakah hasilnya sama atau tidak. Oke. Selanjutnya, ini sudah habis. Selanjutnya habis. Ada yang ditanyakan?